Pernah dengar istilah market bearish? Ini kondisi di mana pasar saham terus turun dalam waktu yang cukup lama. Tapi kenapa sih ini bisa terjadi? Nah, ada beberapa alasan. Misalnya kalau ekonomi lagi resesi, inflasi tinggi, atau ada krisis besar seperti perang atau pandemi. Investor jadi ragu dan cenderung menarik uang mereka dari pasar. Jadinya harga-harga saham anjlok. Contohnya waktu keruntuhan teknologi.com tahun 2000 atau krisis subprime Mortgage 2008 yang bikin banyak bank bangkrut. Pasar memang menakutkan waktu itu, tapi selalu ada pola yang bisa kita pelajari dari masa lalu, yaitu investor berspekulasi dengan menghargai terlalu tinggi sebuah aset. Sekarang gimana caranya kita bisa bertahan di market bearish? Ada beberapa strategi yang bisa kita pakai. Pertama, dollar cross averaging, yaitu investasi rutin tanpa peduli harga saham naik atau turun. Jadi, kita bisa beli banyak saat harga murah. Berikutnya, kita bisa diversifikasi dengan reksadana saham untuk meminimalkan resikonya. Bisa dengan produk seperti reksadana indeks yang relatif tersebar secara merata dengan baik dan biayanya lebih kecil, karena reksadana jenis ini jarang melakukan transaksi karena komposisi indeks juga jarang berubah. Strategi ketiga cukup simpel. Beli aja saat harga aset sedang murah. Walaupun begitu, strategi ini justru yang paling sulit karena muncul beberapa pertanyaan baru. Seperti pada harga berapa sebuah aset dikategorikan murah? Apakah aset tersebut dihargai murah karena ada masalah sementara atau permanen? Dan yang terpenting, apakah kita bisa menunggu aset itu tumbuh atau segera menjual saat aset itu bermasalah sebelum kehilangan nilainya? Faktanya, hal ini adalah salah satu hal yang susah dilakukan, tapi biasanya untungnya sangat besar jika bisa melakukan hal-hal tersebut. Tidak semua saham murah akan pulih, karena sebagian aset ini memang mengalami masalah yang permanen. Pada saat pasar membaik, harga saham ini tidak akan ikut membaik karena nilai saham ini juga turun. Investasi adalah seni menolak. Jika kamu menolak saham yang buruk dan benar-benar fokus pada analisismu ke saham-saham yang kamu rasa cukup baik, seperti harga relatif wajar atau bahkan murah, memiliki manajemen yang efektif serta inovatif, serta kamu terus aktif memantau kinerjanya, memungkinkan besar kondisi yang bearish nggak akan begitu berpengaruh, atau bahkan kamu dapat membeli lebih banyak saat pasar sedang runtuh. Jadi kita udah tahu kesalahan yang harus dihindari. Tapi gimana caranya manfaatin market bearish? Salah satunya reinvest dividen dari saham-saham yang kamu punya, dan dengan begitu dividen kamu nggak akan dikenakan pajak dan kamu bisa memiliki lebih banyak saham dengan harga yang lebih murah. Walaupun nggak semua saham akan kembali pulih, tapi ada beberapa saham berkualitas emas yang bisa kamu dapatkan dengan harga perak pada saat pasar bearish, yang bahkan bisa tumbuh menjadi permata saat melewati bearish. Tugas setiap investor itu menemukan saham yang akan jadi permata tetapi dihargai perak. Hal ini bisa sangat mungkin pada saat pasar bearish. Jadi market bearish itu memang bikin stres, tapi ini juga kesempatan emas buat kita belajar dan bertumbuh. Apa sih yang bisa kita lakukan? Sederhana aja, pantau pasar, buat strategi investasi yang terencana, dan yang paling penting, jangan panik. Ingat, pasar bearish itu kayak musim dingin. Setelahnya selalu ada musim semi di mana pasar mulai pulih lagi atau bahkan tumbuh lebih tinggi. Gak semua strategi ini cocok untuk kamu. Sisain aja yang relevan dan buang aja yang enggak.